Oke guys, hari ini kita mau custom speedometer Toyota Limo Gen 3, ya kan? Jadi ini di depan kita sudah ada speedometernya. Ini tampilannya masih standar, ya kan? Jadi ini yang punya mobil minta untuk si background speedometer diganti, terus ininya dibikin negatif, si digital untuk meteran bensin sama kilometernya negatif. Terus bohlam-bohlamnya pengen diganti yang lebih terang, warna putih gitu. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bongkar dulu untuk speedometernya guys. Oke guys, ini mikanya udah kita copot. Jadi mikanya nggak ada baut, dia cuma pakai klip-klipan doang tuh. Tinggal kita cokel-cokel aja, ya kan? Cokelnya hati-hati jangan sampai patah. Ini sekarang kita mau buka jarum dulu. 1 2 3, ya kan? Sekarang kita bongkar dulu pakai ini. Oke, ini jarum speedometernya udah copot. Sekarang kita langsung buka panel ininya nih. Ini nggak ada lem, nggak ada baut, tinggal tarik begini aja. Nah, ya kan? Sudah ketahuan. Jadi untuk penggantian bohlamnya ini ada 1 2 3 4 5 6 biji. Cuma nanti kita tes aja kali ya, untuk nyala lampunya yang mana aja yang harus diganti. Kalau indikator-indikator kayak ini nih, kayak airbag, pintu kebuka, seat belt, bensin habis, temperatur, lampu jauh dekat gitu-gitu makanya nggak usah diganti. Ini ABS yang gini-gini makanya nggak usah diganti. Yang kita ganti cuman penerangan untuk sini, ini dan juga jarumnya. Oke, ini langsung aja kita tes dulu nyalanya yang mana aja nih. Oke guys, ini display LED nya sudah kita bikin negatif. Jadi kalau Vios Gen 3 ini atau Limo Gen 3 ini kan backgroundnya warna biru, tulisannya warna hitam. Nah sekarang backgroundnya jadi warna hitam, tulisannya warna putih gitu. Nah sekarang kita lanjut ganti bohlamnya guys. Jadi yang kita ganti ini 1 2 3 4 5 6. Jadi warna awal bohlam ini kan kalau di Limo dia putihnya nggak begitu putih terang ya. Dia putihnya kehijau-hijauan kalau nggak salah, apa kebiru-biruan gitu. Nah ini kita ganti pakai bohlam yang super white nih. Bohlamnya kecil-kecil guys. Oke, jadi langsung aja kita ganti dulu untuk bohlamnya. Oke guys, ini pasang bohlam baru udah kelar. Ini bekas-bekasannya nih. Ini sudah, ini udah. Jadi barusan juga udah kita tes. Ini udah nyala semua. Jadi tinggal kita pasang balik semua partnya. Terus untuk backgroundnya kita ganti pakai yang model seperti ini guys. Nah, ini bawaannya nih. Oke, langsung aja kita pasang. Oke guys, ini udah jadi. Nih mikanya juga barusan udah kita bersihin. Jadi kondisinya sekarang ya lumayan kinclong lagi lah ya. Jadi kurang lebih bentukannya seperti ini. Nih, awalnya kan kayak gini untuk backgroundnya. Sekarang backgroundnya seperti ini. Oke. Ini sekarang langsung aja kita pasang ke mobilnya guys. Oke guys, ini speedometernya udah terpasang tuh. Sekarang kita tes dulu ya kan. Nah, coba kita tutup dulu jendelanya biar agak gelap, ya kan. Ini untuk display LED-nya warna putih, warna hitam, backgroundnya tulisannya warna putih. Tulisannya ini agak kebiru-biruan guys. Terus ini buat yang tengahnya dia
Nah, nyalanya seperti ini siang sih, coba kita setel dulu di, nah kayak gini lah ya kurang lebih toh. Nah, jadi tampilannya seperti itu guys. Ini di video rada sedikit kuning ya putihnya, aslinya putih nih. Nih si apa sih namanya, si bundaran ininya nih warnanya agak sedikit kuning, aslinya putih ini tuh, ya kan. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Jadi buat teman-teman yang bosan dengan tampilan speedometer standar Limo atau Vios, nah bisa nih di custom nih. Warna bohlamnya bisa warna-warni, mau warna merah kuning hijau kayak ya kan, atau biru semua, putih semua kayak ini, warna merah semua bisa ya kan. Cuman rekomendasi dari saya bagusnya warna putih aja kayak begini tuh. Ini meteran bensin nyala, RPM nyala, ini juga nyala nih, udah kita tes tadi. Oke, jadi untuk speedometer udah kelar nih, ini tampilannya kayak gini. Cakep ya, lumayan. Oke. Oke guys, barangkali tadi kurang jelas, ini kita tes lagi pas malam hari ya. Jadi ini kita coba hidupin dulu mobilnya. Oke, ini mesinnya udah hidup. Sekarang kita nyalain lampu ya. Nah, ini kan cakep tuh. Nah, jadi warna aslinya seperti ini guys. Kalau tadi siang kan dia agak ke kuning-kuningan ya si putih ininya nih. Nah, sekarang udah nah, warna aslinya gini guys. Tuh, kita deketin ya. Ini rem tangan kita turunin. Tuh. Jadi kalau malam kurang lebih seperti ini. Oke, udah jelas sekarang. Jadi kurang lebih seperti ini guys, hasil dari custom speedometer ya. Oke guys, lanjut. Jadi kemarin speedometer udah selesai kita custom. Sekarang ini kita lagi ngerapin jalur kabel, ya kan? Jadi mobil ini sudah dipasang bilet, ya kan? Tapi jalur kabelnya kemarin yang punya mobil katanya kurang rapi, gitu. Nah ini sekarang kita bikin rapi untuk jalur kabelnya, ya kan? Yang asalnya di sini acak-acakan. Nah sekarang kondisinya udah pada ngumpet semua. Tuh, ini masih dikerjain. Nah terus ini problemnya ada di kelistrikan guys. Jadi ketika kita injak rem, ya kan, lampu di speedometer sebagian nyala, ya kan, ikut juga ke lampu nih, lampu DRL nyala juga beberapa titik. Terus head unit juga redup, kayak iluminasinya dia aktif gitu, ya kan. Nah ini udah selesai dibenerin. Ternyata setelah kita cari-cari, problemnya tuh ada di soket lampu belakang, ya kan. Jadi lampu belakang soketnya udah rapuh lah ya, udah nggak ada dudukannya. Jadi si kabel untuk lampunya dia nempel guys. Nih, ini kan begini, rapuh gini. Jadi si kabel di dalamnya tuh nempel. Nah ini soketnya kita ganti baru, ya kan, dan penyakitnya sekarang udah sembuh. Jadi kalau di rem dia udah nggak short lagi ke jalur kabel yang lain.
gitu, ya kan? Nah jadi ini lagi ngerapin dulu kabel, abis itu kita pasang open filter. Habis open filter kita mau ganti cover saklar power window. Ini nih. Jadi ini depannya patah, dia nggak mau diem guys. Kita coba copot dulu ya, coba. Ini patah nih. Jadi untuk covernya kita ganti baru aja, supaya ketika kita pasang langsung plak gitu, ya kan? Untuk cover saklar power window-nya ini udah ada, tinggal kita pasang. Ini bahannya plastik cetakan ya, bukan fiber. Jadi ini langsung kita pasang dulu, kita ganti dulu. Nah selesai ini kita mau pasang spacer nih di mobil ini. Jadi depan belakang dikasih spacer guys. Ini kan posisi velgnya depan belakang ngumpet guys. Nih, oh, ya kan? Itu jauh nih. Itu depan, belakangnya lebih ngumpet lagi. Lebih ngumpet lagi. Jadi setelah kita ukur kemarin, kebutuhan spacernya lumayan tebal guys. Yang depan ini harus pakai 2 cm, yang belakang harus pakai 3 cm. Lumayan tebal gitu. Tapi nanti setelah dipasang spacer ya posisi bannya pasti keluar. Ya kayak gini lah nanti. Ini kan si Burkon enak, depan belakang rata body. Gitu. Jadi karena ini nanti dipasang spacer, baut rodanya pun diganti pakai yang panjang. Karena kan ini spacernya 3 cm. Jadi hitung-hitungannya begini. Kalau misalnya kita pakai spacer 3 cm, ya kan? Tinggal kita tambahin aja tebal spacer ke panjang baut standar. Ini baut standar kan kalau nggak salah dia tebalnya ini baut roda standar kalau nggak salah dia panjangnya 4,5 atau 4 cm gitu. Jadi kalau kita tambahin spacer 2 cm, kebutuhannya kan berarti jadi 6 cm panjangnya gitu. Yang penting jarak untuk ulir deratnya kemakannya banyak gitu, jadi tetap safety. Oke guys, ini spacer sudah terpasang depan, belakang. Yang sebelah sana baru depan doang, ya kan? Nah jadi sekarang posisi ban udah rata body itu, wah, ya kan? Yang belakang juga sekarang udah cakep, posisinya udah keluar. Terus tadi pas kita lagi pasang spacer, ini kan tromolnya kita buka, kampas remnya udah tipis guys. Jadi tadi udah kita konfirmasi, kampas rem ini sekalian diganti baru. Nah jadi sekarang posisi ban sekarang lebih keluar, jauh lebih cakep, ya kan? Ini yang sebelah sini belum dipasang. Tuh. Ini masih mendem banget. Jadi ini nanti kita pasang spacer dulu supaya nanti posisinya sama seperti yang sebelah kanan. Oke guys, lanjut sekarang kita mau pasang audio. Jadi ini yang punya mobil minta kualitas yang terbaik. Jadi audionya kita arahin ke Pioneer semua guys. Untuk subwoofer ini kita pakai Pioneer 12 inch. Dia double coil. Terus head unitnya ini pakai MTEK. Nih, MTEK Android, internalnya 464. Ini spek yang lumayan bagus ya kan. Dan sepengalaman saya pasang head unit, ini RAM 4 GB ini nggak lemot guys, nggak kayak yang RAM-nya 2 GB gitu. Jadi ini masih aman untuk dipakai multitasking.
Terus untuk speaker pintu diganti pakai Pioneer juga. Depannya kita pakai speaker split, ya kan. Terus untuk pintu belakang ini pakai speaker koaksial. Gitu guys. Untuk powernya ini kita pasang 2 biji. Yang pertama ini ada power 4 channel, dan ini satu lagi ada power monoblock gitu. Jadi monoblock ini khusus untuk ngangkat subwoofer nantinya, dan untuk 4 channel ini untuk ngangkat speaker pintu gitu. Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kalau misalnya powernya 1 biji pakai monoblock doang bisa nggak, ya kan? Jawabannya bisa. Jadi monoblock ini kerjanya dia cuma satu, ngangkat subwoofer doang gitu. Jadi untuk speaker pintunya ngambil langsung dari head unit. Kalau misalnya nggak pakai 4 channel. Nah kalau misalnya pakai 4 channel doang bisa nggak? Ya bisa juga, ya kan. Cuman mungkin arus yang masuk ke subwoofer tarik-tarikan nanti sama speaker pintu gitu. Makanya ini kita pisah untuk powernya guys. Jadi power 4 channel ini untuk ngangkat speaker pintu, dan untuk monoblock ini kita khusus untuk ngangkat subwoofer gitu guys. Terus ini untuk boxnya kita kasih box slot, ya kan, supaya suara yang dihasilkan lebih maksimal, lebih enak, ya kan. Soalnya kalau kita kasih pakai box yang segitiga kayak gini, ya ditakutkan suaranya kurang maksimal lah gitu. Karena kan sayang ini pakai Pioneer semua. Makanya ini untuk pemasangan kita upayakan yang maksimal, ya kan, supaya nanti output suaranya bener-bener enak didengar gitu. Suara pelan enak, suara atasnya juga enak gitu. Oke. Jadi sekarang kita install dulu nih untuk semua perangkat audionya. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau pasang dashcam. Ini yang kita pasang merek MTech. Ini dual kamera. Jadi depannya ada, belakangnya juga ada nih. Oh. Jadi ini udah paket lengkap. Ini udah pakai micro SD punyanya MTech juga. Terus ini ada kabel kitnya. Ini untuk koneksiin kamera depan sama kamera belakang. Terus ini untuk kabel powernya nih guys gitu. Jadi untuk kabel powernya si MTech ini memang harus langsung disambungin ke kabel-kabel yang di mobil guys gitu. Jadi dia harus disambungin ke, ini mau ke ACC boleh, mau ke on boleh, ya kan, tapi biasanya ini nyambungnya ke ACC sih gitu. Biasanya kan kalau merek-merek Cina yang harganya murahan tuh kan dia ngidupin dashcamnya pakai sambungan untuk lighter gitu, jadi nggak bisa langsungin gini ke kabel bodi mobil gitu. Oke. Jadi sekarang ini mau kita pasang dulu untuk si dashcamnya. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau pasang dulu open filter. Ya kan? Jadi seperti yang udah saya bilang di video yang mana, yang lama pokoknya, ini lubang sensor mapnya beda, ya kan. Jadi kalau buat Gen 3 itu dia kecil, kalau buat Gen 2 dia sensor mapnya gede gitu, jangan sampai salah ya. Nah, ini tinggal kita pasang, sudah lengkap semua pipingnya, terus filternya, dan juga selang samkonya. Oke, langsung aja kita pasang dulu. Oke guys, ini dashcam sudah selesai kita pasang. Jadi untuk kamera depan posisinya di sini. Untuk yang belakang, nah di sini guys. Oke, ini udah nyala. Dan ini juga udah kita coba konekin ke head unit dan bisa guys. Nih. Jadi tampilannya, oh, ya kan? Ya sama aja sih sebenarnya. Ini kalau kamera belakang ini. Nah, gitu guys, oke. Jadi ini dashcamnya sudah selesai dipasang, sudah beres, sudah berfungsi. Dan untuk konektivitas
ke HP juga bisa, tinggal download aja aplikasinya. Ke aplikasinya ini, ntar guys. Nah untuk aplikasinya ini mana tadi? Ini guys, Mobile Tech DVR gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke aplikasi tadi, dikonekin dulu. Jadi di sini tuh dia udah terpasang sinyal WiFi, jadi nanti bakal muncul ngemtek. Nah setelah dikonekin baru bisa masuk ke aplikasi guys, gitu. Oke. Jadi ini udah selesai kita pasang. Oke guys, pasang open filter udah kelar. Nih posisi mesin lagi hidup, ya kan? Barusan udah kita tes, udah enak, ya kan? Nggak ada ngempos, nggak ada berebut. Tuh. Jadi untuk pemasangan open filter udah kelar. Terus untuk pemasangan audio juga sudah kelar guys, mantap. Jadi untuk power 4 channel kita taruh di bawah kursi sopir. Terus untuk monobloknya kita taruh di sini, ya kan? Untuk subwoofer, nah ditaruhnya di sini guys. Tuh. Jadi untuk boxnya kita pakai box slot. Jadi suaranya cakep, gitu. Terus ini untuk box filter bawaan ini kita taruh di sini aja. Nanti biar dirapin di rumah pemilik mobil aja, ya kan. Jadi untuk di bagian bagasi seperti ini sekarang, tinggal nanti diturun-turunin aja untuk barang-barangnya supaya bagasinya rapi. Ini juga lagi kita cleaning untuk bagian-bagian jok, door trim dan kemarin-kemarin yang udah dibongkar. Terus untuk twitternya nanti kita taruh di pilar A, ya kan. Jadi nanti dipasang pakai refitting Twitter. Nanti setelah terpasang kita videoin, ya kan. Jadi untuk pengerjaan mobil ini sudah selesai 100%. Untuk audionya ini udah dibalance juga. Jadi suaranya cakep. Kita coba pakai audio bawaan dari head unit ya. Coba Don. Cuman ini nggak tahu kena kena copyright apa enggak nih pakai lagu ini. Intinya ini udah enak. Jadi bassnya iya beda lah. Hentakan bassnya tuh beda kayak merek-merek Cina, ya kan. Ini lebih padat, lebih bulat, lebih enak lah pokoknya gitu. Oke. Don, Hampura Parman Don. Don, Parman. Gitu guys, oke. Jadi untuk pengerjaan di mobil ini udah kelar. Jadi ini kerjanya tipis-tipis aja. Oh ya guys, tadi fender belakang udah kita roll, ya kan. Karena kemarin pas proses pengerjaan mobil ini kan owner kesini main, posisi ban itu kan benar-benar rata fender ya. Jadi si bannya itu kena ke fender guys, fender belakang sini ngejedak gitu. Akhirnya minta di roll. Nah sekarang sudah di roll dan kondisinya sekarang sudah oke. Siap nuhun. Nih. Jadi nyelupnya sekarang udah ke dalam gitu. Oke. Jadi sekarang kita pasang dulu untuk refitting twitternya guys. Nah oke guys, pasang refitting twitternya udah kelar nih. Oh jadi refitting twitter kita taruh di sini. Wih, cakep ya. Tuh. Nah, jadi ini ya OM look. Jadi ini ya seperti punyanya Yaris atau Vios Gen 3. Ditaruhnya di pilar A. Tuh.
Ih, manis ya. Tuh. Ih. Manis ya. Tuh. Ini nggak kelihatan guys. Ya pokoknya ditaruh di pinggir. Jadi twitternya nggak ngejendol di sini nih. Ya kan, nggak ngejendol di sini. Jadi kita bikin rapi. Oke. Jadi ini pengerjaannya udah selesai. Jadi ini cuma ringan-ringan aja. Yang lama kemarin nungguin partnya, ya kan? Jadi pemasangan di mobil ini custom speedometer, terus pasang open filter, terus pasang dashcam, dan pasang head unit, terus pasang audio, speakernya pakai full Pioneer. Gitu. Oke guys. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Terima kasih yang udah nonton. Oh iya guys, untuk budgetnya ini kurang lebih habis di 13 jutaan gitu. Terus lupa spacer, ya kan? Spacernya udah terpasang. Tuh. Depannya lumayan tebal, belakangnya lebih tebal lagi. Oke. Jadi segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.